Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Minggat, gak tahu mau kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya tak mau terus-menerus disalahkan. Mereka pikir saya ini masih anak kecil. Biar saja mereka mengira saya hilang diculik genderuwo. Saya nggak takut sama hantu. Jangankan genderuwo atau kalong wewe, sama pocong saya juga nggak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu. Jalannya meloncat-loncat. Lucu kan? Juga kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak. Kayak di sinetron televisi itu. Ketawa kuntilanak itu malah bikin geli. Saya bukan penakut. Tapi kok sepertinya ada kuntilanak beneran ya. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Saya merasa selama ini saya justru menjadi lembek dan manja karena hidup saya terlalu nyaman. Saya ingin tantangan, karena itulah saya memberontak. Di sekolah kita diajari agar punya moral yang baik. Tapi kenyataannya, lihat itu, perilaku para politisi yang suka korupsi. Apa itu yang namanya bermoral? Kita dididik agar taati hukum dan aturan. Namun, para pejabat kita malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya dijadikan alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua itu. Saya nggak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima resiko paling pahit. Bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah. Ini pilihan saya. Belajar tidak hanya di sekolah. Justru kehidupan inilah sekolah yang sesungguhnya. Toh banyak juga tokoh besar yang gagal sekolah. Yang penting kita harus rajin baca. Baca, 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 dan baca. Membaca membuat saya keluar dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Saya akan lawan semua kebobrokan. Saya tak akan membiarkan semua kesewenangan-wenangan. Kita harus melawan. Seperti pemuda zaman dahulu yang berani melawan penjajahan. Ingat, pemuda zaman dahulu berhasil dengan Sumpah Pemuda. Masa sekarang kita hanya berani dengan sumpah pocong? Enggak deh. Anak muda itu harus berani jadi agen perubahan. Bukan hanya sibuk jadi agen pulsa. Saya selalu kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Soekarno, Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs. Saya ingin menunjang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang selalu berapi-api. Ingat, Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Kenapa harus 10? Karena kalau 11 nanti jadi kesebelasan sepak bola. Kalah melulu kayak PSSI. Sebagai anak muda, kita harus bangkit. Jangan patah semangat. Apalagi patah hati. Ingat,
Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, Malang, Mojokerto, Situbondo, Surabaya. Lah kok malah jadi kayak kernet bus. Kadang saya heran, kenapa anak muda seperti saya selalu disalahkan. Dianggap selalu bikin masalah, suka ribut. Loh, bukannya para politisi itu juga suka ribut? Lihat itu, di sidang-sidang parlemen yang selalu gaduh, selalu berdebat, dan selalu beda pendapat. Sepertinya yang namanya anggota dewan itu boleh beda pendapat, asal jangan beda pendapatan. Makanya jangan suka menyudutkan saya. Jangan mencap saya sebagai pemberontak yang hanya bikin onar. Saya hanya bosan dengan keadaan yang serba munafik. Saya ingin jujur. Orang jujur sekarang langka di negeri ini. Apa susahnya sih menjadi jujur? Susah mencari orang jujur. Lebih gampang mencari jujur kacang ijo. Wah, itu mah bubur. Terus terang, saya tidak terlalu suka bubur. Saya lebih suka bibir. Saya jadi ingat cowok yang diam-diam saya taksir. Saya jadi kangen padanya. Wajahnya bagai langit, bersih tanpa jerawat. Senyumnya bagai pagi yang muncul di jendela. Saya pernah ditembaknya dengan puisi, seperti Rangga yang mengirimkan puisi untuk cinta. Kadang-kadang saya suka membayangkan kalau saya ini memang secantik cinta. Ya, 11-12 lah, beda tipis. Cinta ibarat jam 11 siang, saya jam 12 malam. Ngomong-ngomong soal jam, sepertinya ini sudah larut malam. Saya mesti tidur. Pemberontak juga butuh tidur kan? Mesti tidur di mana ya? Banyak nyamuk, bau pesing. Beda jauh sama kamar saya yang ber-AC. Pingin kencing lagi. Kenapa saya jadi takut seperti ini? Baru saja terpejam, sudah dihantui mimpi buruk. Ini benar-benar di luar bayangan saya. Mungkin saya terlalu emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Ternyata tak gampang jadi pemberontak. Ketakutan terbesar bukanlah melawan orang lain, tetapi melawan diri sendiri. Tak cukup hanya dengan keberanian. Mungkin saya harus pulang.